Shalom teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati kakak-kakak yang akan melayani. Semoga kami semua bisa diberikan kesehatan dan kami semua bisa menerima berkat dan sukacita dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita fokuskan pujian kita dan persembahan kita untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Day by Day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart, day by day. Kita tetap nyanyikan lagu ini adik-adik, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Ya, Dia tidak pernah melepaskan kita. selalu ada dalam lindungan Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, day by day, day by day, day by day, day by day. Halo adik-adik semuanya, sudah siap memuji Tuhan? Pasti sudah siap. Oke, kita siapkan tenaga kita. Kita mau bernyanyi sambil mendaki-daki sambil
Gimana? Masih semangat nggak? Tentu masih semangat. Nah, Walaupun- hari ini Heeh. gimana? Walaupun habis nafas. Iya, benar Kak Rika. Tetap harus semangat. Pasti, Iya. karena kita masih tetap nanti memuji Tuhan lagi. Dan hari ini nih kita masih spesial nih Kak. Oh iya. Dalam suasana Imlek. Ya, bagi yang merayakan, selamat merayakan. Selamat tahun baru Imlek buat adik-adik semuanya. Ya. Nah, berikutnya ada pengumuman nih Kak Naomi. Pengumuman apa itu Kak Rika? Bagi adik-adik yang ingin mengirimkan foto atau video tentang sharing mereka ke grup WhatsApp, bisa adik-adik lakukan loh, masih ada sampai bulan Februari. Iya, apalagi untuk kesaksian Kak. Oh iya ya, benar sekali. Cerita yang dialami bersama Tuhan. Iya, dan kita kan sudah komsel kemarin minggu kedua, jadi minggu ketiga ini komsel Ada. nggak ada. Nanti kita ketemu lagi di minggu keempat ya adik-adik untuk komsel, nantikan. Iya. Oke, tapi habis ini kita masih mau nyanyikan satu lagu lagi loh. Iya benar Kak Rika. Dan kakak juga di sini mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Iya. Luar biasa Hebat semuanya. semua. Kita masih tetap memuji Tuhan Kak. Iya, masih terus kan Kita Naomi. akan lanjut memuji Tuhan. Iya, tentunya. Chelsea mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua kita naikkan lagu ini. Yuk, Yesus cinta semua anak. Benar. Tuhan Yesus, Naomi, Kak Rika, adik-adik di rumah dan semuanya. Yuk. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Sekarang kita mau nyanyi bahasa Mandarinnya. Ayo semua. Lagi. 耶稣喜爱我们小孩，世上所有的小孩，黄棕黄色黑白都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱我们小孩，世上所有的小孩，黄棕黄色黑白都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩。Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, kamu dan kamu cinta Tuhan. Nah, adik-adik tadi pasti sudah menyanyikan lagu pujian kan bersama Kak Naomi dan Kak Rika juga. Nah, lihat nih, Kak Rika bawa apa? Iya, adik-adik di rumah pasti tahu. Ini adalah helm. Kapan kita pakai helm? Ya, pada saat kita naik
kendaraan bermotor, kita pakai helm. Karena apa? Inilah perlindungan kita. Seperti Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kita. Dan perlindungan itu gak hanya satu waktu aja, tapi setiap saat dari hidup kita. Jadi kayak misalnya nih, Tuhan lindungi adik-adik dari kecelakaan, atau Tuhan memberikan juga adik-adik berkat jasmani seperti makanan, pakaian, dan sekolah melalui orang tua adik-adik. Nah, semua yang kita terima dan kita miliki hari ini bukan kebetulan loh, tetapi itu adalah karena Tuhan yang menyediakan untuk kita. Perlindungan Tuhan tuh sempurna bagi kita semua. Jadi sekarang habis ini kita akan dengar lebih lagi di firman Tuhan tentang perlindungan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Yuk mari adik-adik, kita nyanyikan dulu lagu firman habis ini. Mari adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Yesus sayang padaku, karena kita tahu Tuhan Yesus selalu sayang pada kita. Ayo semuanya adik-adik, siapin hatinya, siapin telinganya. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Terus puji Dia, yuk dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan tujuan mata yang memandang Tuhan Yesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi katakan, Yes, Jesus loves me. semuanya angkat tangannya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari adik-adik, lipat tangan adik-adik dan tutup mata adik-adik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami boleh ya Bapa datang ke hadirat-Mu untuk mendengar firman-Mu dan menanamkannya di dalam hati kami. Tuhan Yesus, pimpinlah kami saat kami mendengar firman-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, Kak Naomi, Iya, siapa yang bawain firman nih? siapa nih yang cerita hari ini? Minggu lalu siapa ya? Oh, minggu lalu Karika. Iya, Karika. Nah, pasti adik-adik gak sabar dengar firman kali ini. Yuk kita dengar bersama-sama. Nah, Karika,
mau duduk dulu nih, nanti adik-adik juga ikut duduk ya, yang tertib dan buka telinganya lebar-lebar biar mengerti firman Tuhan. Oke. Nah sekarang Kak Rika duduk dulu ya. Duduk di mana, Kak? Di situ dong Oh tentu iya, saja, biar supaya seperti bisa adik-adik ya. biar seperti adik-adik melihat Oke. TV, nonton TV, bisa lihat Kak Naomi bawain firman ya. Oke. Oke. Yuk Kak Naom. Ya, berarti adik-adik udah siap ya. Seperti Kakak Rika nih, sudah duduk manis. Berarti adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Yuk kita dengar firman Tuhan. Oke, udah siap adik-adik buat dengerin firman Tuhan? Coba dipasang dulu telinganya, duduk yang manis. Tadi udah memuji Tuhan, udah lompat-lompat, udah bersuka cita. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau kasih super kebenaran buat minggu ini. Super kebenarannya yaitu perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Coba bareng-bareng ya. Ini kakak ulangin sekali lagi dulu nih, abis ini adik-adik harus inget ya. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Oke, gampang kan? Coba sekarang kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Hebat semuanya. Pinter. Nanti dihafalin lagi ya adik-adik ya. Oke, sekarang karena kita mau dengerin firman Tuhan, mau adik-adik sediain Alkitab. Coba lihat dulu di kanan kirinya, di mana ya disimpan Alkitabnya ya. Coba diambil dulu adik-adik yang punya Alkitab. Atau mungkin dari handphone juga bisa Alkitabnya. Coba dilihat mana ya aplikasi Alkitab ya. Atau mungkin yang lagi bareng sama papa, sama mama juga. Nah coba ditanya, mama pinjem Alkitabnya dong, aku mau belajar firman Tuhan nih hari ini ya. Oke, sudah siap Alkitabnya? Oke, sudah siap. Kalau sudah siap, kita buka di Mazmur 62 ayat 7. Coba, Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian lama, betul. Mazmur 62 ayat 7. Coba, udah dibuka belum? Oh, udah. Siap ya? Kita ucapin bareng-bareng ya. Mazmur 62 ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Oke, coba sekali lagi deh bareng-bareng ya. Udah pada dapat kan ayatnya? Mazmur 62 ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Wah, hebat semuanya adik-adik. Kenapa sih Kak kita hari ini ngomongin gunung batu keselamatan, ngomongin kota benteng, ngomongin kita tidak akan goyah? Emangnya hari ini ada apaan Kak? Nah, hari ini kakak mau cerita nih. Kalau minggu lalu masih inget gak ceritanya tentang perjalanan, tentang kelahiran Musa? Nah, yang ceritakan kakak Rika nih minggu lalu tentang gimana sih ada Musa. Nah, tentang yang di air kan bayinya. Sekarang kita mau lihat waktu Musa sudah besar adik-adik. Udah gede Musanya, sudah dewasa. Nah, waktu itu setelah Musa sudah besar, dia menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Siapa yang pilih Musa jadi pemimpin? Sudah pasti Tuhan. Nah, Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar sekali. Kalau sekarang itu seperti presiden. Wah, pemimpinnya. Jadi dia ketuanya nih, ketua dari bangsa rakyat Israel yang banyak sekali. Nah, di zaman itu bangsa Israel itu sedang ada dalam perbudakan di Mesir. Nah, jadi mereka tuh disuruh-suruh sama orang Mesir buat kerja keras, bikin bangunan. Semuanya tuh orang Israel yang kerja keras. Nah, karena orang Israel ini sudah tidak tahan lagi, akhirnya Tuhan
mendengar gimana sih orang Israel ini sudah tidak tahan lagi, mereka menderita kan, diperbudakin oleh bangsa Mesir. Akhirnya Tuhan mengutus Musa supaya memimpin bangsa Israel. Nah, Tuhan ingin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Tapi tidak segampang itu. Mereka keluar dari tanah Mesir dengan cara Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun. Siapa yang masih ingat? Firaun itu siapa ya? Siapanya? Rajanya. Nah, Raja Firaun ini kan memerintah nih di Mesir. Dia mengatur semuanya, wilayahnya yang luas sekali. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun supaya bangsa Israel ini diperbolehkan keluar dari tanah Mesir yang mereka bekerja keras, keringatan siang malam, keringatan bekerja. Nah, tapi Tuhan sengaja adik-adik supaya bangsa Israel ini tidak keluar dari tanah Mesir. Loh, kok begitu? Padahal kan bangsa Israel udah susah payah ya, udah menderita dia, udah gak tahan mereka semua. Tapi kenapa ya tidak diperbolehkan ya? Jangan dulu, Tuhan sengaja bikin Firaun supaya tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dulu. Karena apa? Karena Tuhan ingin menunjukkan kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan kepada bangsa Mesir. Jadi supaya bangsa Mesir ini nih, Firaun sama rakyatnya ini nih, yang banyak ini tahu siapa Tuhan bangsa Israel itu. Seberapa hebat sih Tuhan bangsa Israel itu. Nah, Tuhan ingin menunjukkannya. Dengan cara apa? Coba kalau adik-adik nanti lihat ya cerita Musa di Alkitab, bahwa Tuhan menjatuhkan tulah. Wah, tulah itu apa ya? Tulah itu semacam bencana kepada satu bangsa, tapi bencananya yang besar. Nah, ada beberapa tulah adik-adik, bukan cuma satu, bukan cuma hanya banjir saja, bukan cuma kalau kayak kita banjir ya udah panik. Nah, kalau ini tulahnya luar biasa adik-adik. Ada tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Wah, airnya jadi warna merah, jadi darah. Nah, terus setelah reda tulah yang pertama, Tuhan kasih lagi tulahnya. Tulah kedua yaitu katak. Jadi banyak sekali binatang katak itu di bangsa Mesir. Tulah ketiga nyamuk. Wah, Tuhan kasih banyak sekali nyamuknya. Adik-adik di rumah ada nyamuk 1-2 aja udah gatal-gatal kan ya. Ini banyak sekali adik-adik. Terus ada yang keempat, tulahnya lalat pikat. Lalu yang kelima, penyakit sampar. Itu pada hewan-hewan, hewan ternak. Terus yang keenam, wah banyak ya. Tulah keenam tuh barah. Jadi mereka di badannya itu semuanya ada gatal-gatal, luka-luka, bisul-bisul, barah pokoknya. Terus yang ketujuh, belum selesai adik-adik, ada hujan es. Wah, hujan es ini bukan hujan salju ya adik-adik, beda. Hujan es ini dia bisa mengenai orang-orang, bisa luka kalau kena. Lalu yang kedelapan, ada belalang. Wah, belalangnya banyak sekali Tuhan kasih datang. Terus yang kesembilan, gelap gulita. Wah, ada 9 adik-adik. Udah selesai belum? Belum, masih ada satu lagi nih. Tulah ke-10 yaitu anak sulung mati. Tapi hebatnya adik-adik, semua tulah ini yang tadi barah, penyakit sampar, terus ada hujan es, nyamuk, anak sulung mati. Anak sulung itu anak pertama ya adik-adik. Anak sulung mati itu semuanya tidak terjadi pada bangsa Israel. Jadi yang kena siapa? Yang kena yaitu bangsa Mesir. Karena Tuhan sengaja ingin menunjukkan kalau Tuhan itu berkuasa. Jadi hanya bangsa Mesir saja yang kena. Bangsa Israelnya dilindungi sama Tuhan. Mereka gak kena bara, mereka gak kena hujan es, mereka gak gelap gulita, mereka gak kena nyamuk. Mereka hidup damai, tentram. Jadi mereka gak kena tulah. Wah, hebat ya. Jadi cuma sebagian aja kena tulahnya. Tuhan memilih kalau bangsa Israel dia
dia nggak kena tulah. Wah, akhirnya setelah tulah ke-10 nih, anak sulung mati. Tapi sekali lagi kakak ingatkan, hanya anak sulung yang orang Mesir. Orang Israel enggak, tetap selamat. Setelah tulah ke-10 ini, akhirnya Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena dia sudah tidak tahan lagi. Rakyatnya sudah menderita. Jadinya terbalik ya adik-adik ya. Kalau tadi kan bangsa Israel yang menderita, sekarang bangsa Mesir yang menderita. Itu karena apa? Karena bangsa Israel dilindungi sama Tuhan. Karena setiap orang yang dalam perlindungan Tuhan itu akan selamat. Nah, sama seperti ini nih adik-adik, kakak mau kasih contoh. Ini kan ada kertas kan, ada gambar muka senyum ya, ada gambar muka senyum. Nah, terus kakak juga punya pensil. Kita coba ya, kalau misalnya kita tusuk nih pensilnya ke kertasnya ini, apa yang akan terjadi adik-adik? Bisa tebak? Iya, dia akan bolong. Tapi coba ya kita lihat ya. Misalnya kita tusuk lagi, nih, wah, robek dia adik-adik. Pasti robek. Kita tusuk lagi nih. Wah, ini ya, rapuh ya kertasnya ya. Dia tidak tahan kalau ditusuk sama pensil ini adik-adik. Tuh, nih biar lebih jelas lagi nih. Tuh, ya, robek. Wah, tapi jangan sedih adik-adik. Ini kan kertasnya udah robek ya. Kakak masih punya satu kertas lagi. Nih, kakak masih punya satu kertas lagi. Sama gambarnya, gambar wajah yang tersenyum. Coba sekarang kita masukkan kertasnya ini ke dalam Alkitab ya. Coba kalau ditusuk-tusuk gimana? Wah, nggak kena kertasnya. Nggak kena kan kertasnya tuh. Orang kertasnya di dalam Alkitab. Coba kalau misalnya di luar kertasnya Kak. Oke, kita bikin kertasnya di luar. Kita tusuk-tusuk ya. Tuh, robek nggak? Enggak kan? Kita tusuk lagi nih yang kenceng nih. Tuh. Ternyata dia nggak robek adik-adik. Beda sama yang tadi. Kalau kertas yang tadi, karena dia nggak ada alasnya, jadinya robek. Tuh, kalau sendirian, tuh robek kan? Coba kertas yang robeknya deh Kak, taruh di sini. Oke, kita taruh di sini. Tuh, kalau udah taruh di sini, tuh dia nggak robek kan? Beda. Nah, ini adalah seperti kita. Nah, adik-adik, aku udah gambar mukanya nih, senyum ya. Seperti adik-adik yang tersenyum. Ini seperti kita, kalau kita sendiri tanpa ada yang melindungi kita, jadinya kertasnya gampang robek, gampang bolong tuh. Udah banyak ya, bahkan ini udah terobek nih adik-adik ya. Tapi kalau kita di dalam Alkitab, otomatis kita tidak akan robek, kita tidak akan terluka. Nah, artinya apa adik-adik? Kalau misalnya kita, Alkitab ini adalah seperti kita firman Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita membaca firman Tuhan, terus kita tahu caranya gimana sih supaya Tuhan melindungi kita. Nah, kita harus baca firman Tuhan. Terus dalam firman Tuhan ternyata disuruh untuk berdoa. Nah, kalau kita bisa rajin berdoa, ada Tuhan di sekeliling kita melindungi kita, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita tidak terkena oleh mara bahaya. Seperti adik-adik saat ini kan sedang dilindungi Tuhan. Adik-adik masih sehat, papa mama juga sehat, terus juga di rumah juga sehat. Lalu adik-adik juga masih bisa memuji Tuhan saat ini kan. Itu semua karena perlindungan dari Tuhan. Nah, banyak cara Tuhan melindungi kita semua adik-adik. Seperti tadi bangsa Israel kan, bangsa Israel aman daripada tulah, tapi bangsa Mesir yang kena tulah.
Nah, seperti kita juga, Tuhan akan melindungi kita dengan caranya Tuhan. Asalkan kita mau dalam lindungan Tuhan, mau untuk berdoa minta perlindungan dari Tuhan. Oke adik-adik. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri firman-Nya, kamu ajak adik-adik semuanya berdoa ya. Kita berdoanya sungguh-sungguh nih adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari indah yang Kau berikan untuk kami Tuhan saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu semua karena perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami Tuhan untuk taat selalu pada firman Tuhan, untuk rajin berdoa kepada Engkau Tuhan, dan kami memohon perlindungan Tuhan supaya kami selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir
tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan.
Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka.
tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Sampai berbuah. Tuhanlah perlindungan dan penyelamat seumur hidupku. Nah, sesudah adik-adik menyaksikan animasi tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, adik-adik pasti sudah belajar tentang sesuatu, bukan? Ya, perlindungan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Sekarang waktunya kita berdoa dan kita mau akhiri ibadah untuk hari ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin kami untuk aktivitas kami setelah ini. Kau berkati setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami percaya ya Bapa, perlindungan-Mu ada di setiap waktu kami. Berkati juga papa mama, kakek nenek dan seluruh keluarga kami, supaya mereka juga di dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah online berikutnya.